Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada hari ini dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat selalu ya. Video hari ini kita mau bahas analisis pada PRX USD untuk potensi pergerakan harga di Senin besok, tanggal 9 Maret 2026. Langsung aja teman-teman, kita coba simak, cek dulu pola candlestick daily. Pola candlestick daily setelah adanya kenaikan pada minggu yang lalu ya. Nah, kalau teman-teman ingat analisa kita ada pasang Fibo retracement di sini. Ya, jadi harga itu tidak sanggup menembus zone 161.8, di mana zone ini sudah kita marking juga pada saat itu ya, resisten area ataupun supply di sini kalau di time frame kecil. Nah, ini dia tidak sanggup di break, membuat harga melakukan penurunan. Nah, jadi coba kita cek dulu. Untuk low candlestick ini ataupun area kosong-kosong ini, kalau kita lihat secara daily, nah ini di body break teman-teman. Oke, jadi kalau kita perhatikan lagi, pergerakan harga setelah melakukan penurunan sejauh ini, nah ini bergerak teman-teman di dalam inside bar ini ya. Jadi pada Rabu, Kamis, Jumat, nah ini semua inside bar candlestick hari Selasa. Dan bahkan di hari Jumat, nah ini masih inside bar di dalam candlestick Kamis, di dalam candlestick bearish ini. Ya, jadi kalau melihat situasi ini sih masih akan ada potensi turun, dan ini kita marking dulu seperti ini sebagai high candlestick bearish ini ya, karena pergerakan Jumat itu berada di dalam candle ini. Kita marking seperti ini sebagai batasnya juga di area low-nya. Oke, jadi apakah kita bisa mencari peluang sell? Tentunya bisa teman-teman, tapi pastikan ada pola konfirmasinya, dan itu nanti yang akan kita marking ya. Pola konfirmasi apa yang harus kita tunggu agar kita bisa siap-siap nih untuk entry posisi sell di Senin. Oke, sekarang kita perhatikan dulu untuk H4-nya. Ya, di H4 seperti itu ya, itu batas kita untuk high-nya. Nah, itu sebagai area resisten. Saat ini harga di dalam zone ini ya, supply. Kalau dilihat sini belum body break ya. Ya, ini ya yang bisa kita cek karena batas kita sampai pada zone ini aja. Jadi pergerakan di hari Senin sih ya berpotensi jika ini ngerespek teman-teman ya, atau dia masuk ke zone resisten ini, nah ini bisa membuat penurunan kembali nih. Jadi selama tidak di body break zone area ini atau candlestick yang ada pada daily tadi, nah ini harga masih akan bolak-balik nih teman-teman ya. Makanya kita marking di sini sebagai trading range bawah dan atas. Oke, sekarang kita lanjut ke H1. Kita coba cek dulu area base terdekat sudah diambil juga ya. Harga naik, tidak sanggup body break area zone di sebelah kiri ya, ini ya. Setelah itu dia mengalami penurunan. Nah, di sini dia membuat base. Nah, ini kita akan marking area base-nya. Tapi area base-nya ini teman-teman sudah tidak fresh ya, dimana harga kita perhatikan dia naik dari zone ini ya, reject naik. Nah, balik lagi area zone ini tidak di body break. Oke, jadi dari sini kita pahami ya, buyer ini ataupun bullish ini sudah mulai mengalami pelemahan teman-teman ya. Iya, tapi kalau untuk sell sekali lagi teman-teman kita harus konfirmatif, dan supaya kita tahu nih apakah dia nanti masih mampu ke zone ini atau sampai di sini aja dia turun. Nah, itu nanti harus berdasarkan konfirmasi entry teman-teman ya. Nanti kita bahas pada M5-nya. Oke, sekarang kita cek dulu. Ya, kalau kita lihat ini sudah sampai di zone ini ya, turun, dia sudah ngambil ke sini. Ya, berarti coba kita cek nanti di sini area kita apakah masih ada yang fresh. Ini mau posisi buy teman-teman ya, karena selama tidak break sekali lagi atas atau bawah ini harga akan di zone ini ya. Jadi kita coba dulu nanti cek area zone ini area low bullish candlestick ini untuk posisi buy. Oke, kita masuk ke M5. Sekalian kita akan bahas mechanical strukturnya.
Oke, kalau kita perhatikan teman-teman secara kasat mata ini kita sudah langsung dapat area break obstructor ya di sini ya. Iya, ini Boss M5-nya. Iya, sekarang kita perhatikan untuk area John ini gagal di body break di sini ya, di candlestick bullish ini dia membuat doji di situ, gagal body break. Jadi di sini masih area terakhir ya. Ini gagal, berarti ini sebagai high valid nih. Oke, harga masuk di resisten ya. Kalau kita berdasarkan M5, nah di sini kan ada resisten masuk tapi dia tidak body break. Nah, ini masih di sweep. Nah, ini nanti teman-teman di hari Senin yang mau kita tunggu, bagaimana responnya setelah open market nih. Dia sanggup nggak langsung membuat kenaikan? Jika dia naik, nah area John ini yang harus di body break shadow candlestick ini. Kalau di body break, nah berarti kita punya boss terakhir pada John ini, dan kita bisa memantau posisi buy jika terkonfirmasi nanti areanya di John ini. Seperti ini. Kalau itu sanggup di body break, nah itu masih bisa untuk scalpingan ya, karena batas kita tadi sampai di atas itu, dan ini area resisten yang mungkin berpotensi akan mereject harga seperti ini. Kalau terkonfirmasi bisa diambil posisi sell-nya, itu batasnya teman-teman ya. Oke, nextnya yang bisa kita pantau lagi, ya ini teman-teman. Jika memang nanti di hari Senin, dia malah turun, nah ini kita akan cari area buy. Kalau tidak terkonfirmasi nanti di struktur M5 ini, inilah yang menyebabkan harga akan turun lebih jauh nih ke bawah itu. Karena di sini sebagai low valid untuk saat ini ya. Oke, seperti ini. Jika sampai di body break, nah ini kita bisa mencari peluang sell. Inilah sebagai pola konfirmasi kita teman-teman ya untuk sell ya. Kalau terjadi chok di M5 ini, kita akan cari peluang sell jika harga retest ke atas seperti ini. Nah, ini kita cek area buy. Ya, di M5 sudah terlihat ya, di zone ini ya. Oke, di candlestick bullish ini. Ya, ini area buy kita. Ya, setidaknya harga berpotensi teman-teman pada zone area ini. Kalau sampai ada chok sell di sini. Nah, ini kita cari peluang buy di area demand. Nah, ingat ya, sekali lagi, jika terkonfirmasi. Kalau tidak, batas bawah kita masih jauh nih teman-teman ya, di zone ini. Dan kita akan cek lagi area kita untuk buy. Ya, ini area support. Karena kalau kita lihat sebelumnya, respon ini ya, ini dari shadow candlestick ini atau support yang sudah terbentuk di sini ya. Berarti ini masih bisa nih teman-teman ya, kita pantau area support kita di sini. Oke. Nextnya di area paling bawah apakah masih ada? Kalau dilihat sih semua sudah diambil nih teman-teman ya. Ya paling nanti area ini key levelnya ya. Ya paling seperti ini teman-teman. Ya ini bisa aja mereject harga kembali naik. Ya area key level seperti ini. Karena beberapa kali di sini dia selalu rejection ya. Nah, dari zone ini ke sini ke sini. Nah, dia reject sampai membuat kenaikan. Jadi itu bisa aja teman-teman ya untuk kita pantau posisi buy-nya. Oke, sekali lagi ya, selama zone ini tidak body break area batas bawah kita ini, nah ini masih potensi akan balik lagi ke atas. Jadi masih like banget untuk mencari sell dan mencari buy di Senin besok teman-teman ya. Oke, jadi inilah teman-teman yang bisa kita pantau. Oh ya, sekali lagi teman-teman ya, sorry. Kita mau cek dulu area resist. Area resisten ini boleh kita cek. Dan satu lagi, ya di zone ini ya. Area ini kena imbalance ya. Imbalance, harga turun, dan kembali lagi naik. Ya, berarti masih ada 1, 2, 3 sama resisten area nih yang bisa kita pantau ya. Kalau untuk resisten di sini, nah ini teman-teman ya, resisten ini kan kena di resisten yang ini ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ini nih, sisa supply resisten terakhir di zone ini. Artinya itu sebagai area kita untuk memantau posisi sell ya.
Oke teman-teman, itu aja ya yang bisa kita ini jelaskan. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Sekali lagi saya ingatkan, kita tidak pernah tahu teman-teman ya, area mana atau zone mana nih yang akan diambil oleh market maker ya. Jadi itulah sebabnya teman-teman saya ingatkan, no konfirmasi no entry. Dengan konfirmasi tersebut kita tahu nanti, oh berarti market maker hanya ngambil sampai pada zone ini dan terkonfirmasi untuk buy. Jadi seperti itu. Kalau tidak, ya ini bisa masuk lagi ke zone di bawah ini teman-teman. Jadi dari pola konfirmasinya, nah kita sebagai retail trader bisa memahami potensi kenaikannya dari zone yang sudah kita marking ini. Oke teman-teman, kira-kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Salam profit dan tetap semangat.